Salam kekasih Kristus. Hari ini kita memasuki tahun 2021, tahun baru ya. Jadi kita sudah meninggalkan tahun 2020. Nah, masuk ke tahun 2021 ini tentu kita juga harus mereview apa aja yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2020. Bagaimana kehidupan kita di tahun 2020, baik itu secara rohani ataupun sosial kita di tahun 2020 kemarin. Nah, memasuki tahun 2021 ini, di mana kita menjalani hidup di tahun 2021 itu harus ya semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah tujuannya. Jadi di tahun 2021 ini bukan yang pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana biar saya lebih baik secara karir, bukan. Kalau secara karir itu akan mengikuti nanti kalau kita memang sudah mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Di tahun 2021 ini kita harus semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya Tuhan berkenan dan semakin baik hubungan kita dengan Tuhan? Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan ini tentu tidak hanya kita melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian kita, tetapi tentu di sini banyak hal yang Tuhan kehendaki kita lakukan supaya tidak sia-sia kita melewati tahun 2021 ini. Tentu banyak pengalaman yang di tahun 2020, apalagi tahun 2020 kemarin. Ya, itu tahun yang sangat extraordinary, artinya tahun yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Karena hanya di tahun 2020 itu mulai terjadinya pandemi corona yang membuat semua orang, seluruh dunia itu tidak ada yang bisa terhindar dari corona ini. Sehingga seluruh aktivitas terganggu. Ya, negara pun terganggu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi selama ini, selama saya hidup. Baru inilah pernah terjadi tahun 2020 ini. Nah, makanya masuk ke tahun 2021 ini tentu kita berharap. Ya, pertama dulu ya berharap supaya corona ini bisa selesai atau berakhir. Nah, selain itu tentu kita juga hidup yang selama tahun 2020 kita pun sudah tahu apa kehidupan yang mungkin harus kita perbaiki di tahun 2021 ini. Jadi beberapa hal yang dahulu mungkin kita belum lakukan ya di tahun 2020 bisa kita lakukan di tahun 2021 ini. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan kita utama hanya menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Nah, jadi pertama yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya remuk. Ya, Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya remuk. Kalau kita lihat di Mazmur 34 ayat 19, Mazmur 34 ayat 18. Nah, dikatakan begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, jadi Tuhan ini dekat dengan orang yang hatinya remuk. Nah, unsur-unsur hati remuk ini seperti apa? Nah, itu kita lihat di sini yang pasti adalah itu adanya pertobatan. Orang yang hatinya remuk itu pasti memerlukan pertobatan. Pertobatan ini ada pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan pertobatan kehendak. Nah, tidak hanya bertobat saja dalam arti oh ya dia melakukan kesalahan terus kemudian tidak melakukan kesalahan, tidak seperti itu. Bertobat itu harus seluruh kehidupan, yaitu menyangkut pada pikirannya, kehendaknya dan juga hatinya. Nah, kita lihat di Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan untuk kita Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Nah, saudara kekasih Kristus, ini dilihat bagaimana pertobatan yang dibilang tadi, bahwa harus pertobatan dari pikiran, hati, dan kehendak. Kalau kita lihat tadi, ini anak yang hilang ini, kalau dilihat ayat sebelumnya, dia itu sudah kehabisan harta yang dia habiskan dari pembagian yang dia minta kepada orang tuanya, terus dia pergi meninggalkan orang tuanya, menghabiskan hartanya, sehingga dia sudah miskin, kelaparan, dan dia harus di tempat kandang babi untuk makan makanan babi. Nah, ini hal yang sangat-sangat menyedihkan. Artinya di sini anak ini menyadari setelah dia mengalami hal yang begitu susah, sementara sebelumnya dia adalah seorang anak yang kaya, orang kaya yang berlimpah harta. Nah, tetapi karena menyenangkan kedagingannya, maka dia terlebih dahulu meminta kepada orang tuanya untuk dibagikan hartanya. Nah, setelah itu dia pergi, dia menghabiskan hartanya itu, dia jadi miskin, dia tidak bisa makan lagi, dia bekerja untuk menjaga babi, makanan babi itulah yang dia makan, sehingga di situ dia menjadi sadar. Ini menjadi suatu tekanan bagi dia. Tentu di situ dia merasa hatinya hancur, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Disinilah remuk hatinya, sehingga dia bertobat. Kalau kita lihat tadi di ayat 17 itu, ia menyadari, itu dikatakan setelah dia begitu harus makan dengan makanan babi, dia menyadari sekarang, kenapa saya begini. Nah, ini dari pikiran dia sudah memikirkan, udah tahu dia bahwa dia salah. Nah, inilah pertobatan pertama di pikiran. Nah, dia menyadari karena dia tahu bapaknya itu punya upahan yang banyak, dan dia tahu upahan bapaknya itu makannya enak, sementara dia sendiri dia makan bersama dengan makanan-makanan babi. Makanya dari pikirannya dia sudah mulai bertobat. Nah, setelah itu tidak cukup dengan dia berpikir saja, tetapi dia kembali bangkit. Nah, bangkit, dia ada keinginan untuk melakukan pikiran dia itu, tindakan dia itu. Tindakan pertobatan pikiran itu dia lakukan, dia mulai bangkit. Nah, kemudian kehendaknya, jadi kehendak hatinya sudah mulai ikut untuk bertobat, dan kehendaknya itu melakukan bangkit dan pergi kepada bapaknya. Nah, makanya dia bilang di sini datang kepada bapaknya, pergi kepada bapaknya. Terus dia di situ minta menjadi upahan saja. Artinya dia sudah benar-benar bertobat, tidak menganggap dirinya lagi orang yang istimewa, karena udah diproses dari bagaimana kehidupan yang dia alami yang begitu meremukkan hatinya. Sehingga dia datang pun kepada bapaknya, dia hanya bilang, Bapak jadikan aku upahan saja. Karena dia sudah mengalami hal yang lebih susah lagi, yang lebih menyakitkan lagi, sehingga dia merasa tidak layak lagi kalau dia menjadi anak. Tapi, nah inilah pertobatan itu. Kalau kita lihat di sini, maka bapaknya itu pun, dan setelah bapaknya melihat, maka bapaknya lari untuk merangkul dia, mendapatkan dia. Nah, inilah pertobatan yang diharapkan Tuhan. Benar-benar mulai dari pikiran, hati, dan kehendak. Ada tindakan. Nah, ini hal yang pertama. Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya remuk seperti ini. Makanya di sini pun bapaknya menerima dengan sukacita. Tuhan juga seperti itu. Kita punya Bapa di sorga juga. Kalau kita benar-benar menyalahi kesalahan kita di tahun 2020 kemarin, kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun,
ya, pikiran kita beresin, hati kita beresin, terus kita bertindak. Nah, itu Tuhan sangat sayang dan sangat senang dengan tindakan kita dan pertobatan itu. Ini hal yang pertama. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya remuk sesuai dengan Mazmur 34 ayat 18 19 tadi. Nah, hal yang kedua itu Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Jadi orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan itu memperhatikan. Kita lihat di Mazmur 3 ayat 4. Dikatakan begini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Amin. Ini menyatakan bahwa siapapun ya yang datang dan berseru kepada Tuhan, setelah mengalami pertobatan tadi, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang bahwa Ia akan menjawab dari gunung yang kudus, dari kerajaan sorga. Dia akan menjawab seruan-seruan anak-anak yang hatinya remuk, yang sudah bertobat, yang datang kepada Tuhan. Nah, ini yang diharapkan Tuhan. Jadi dia bisa melihat bagaimana perubahan kita dari pertobatan kita. Nah, tahun 2020 ini, 2020 masuk ke 2021, di tahun 2021 ini, mari kita semua berseru kepada Tuhan. Itu yang kita utamakan dulu. Kita lihat coba di Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 6. Ayat 6 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Nah, jadi orang-orang yang memang berseru kepada Tuhan itulah yang dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menyelamatkannya. Ya, ini firman Tuhan menyatakan. Jadi, saudara sekalian, kalau di tahun 2020 kemarin kita kurang bersekutu dengan Tuhan, ya kurang banyak kita datang dan berseru kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat di tahun 2021 ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan datang berseru kepadanya. Maka Dia akan menjawab. Dia akan menjawab kita dari gunungnya yang kudus, dari tempat kerajaan sorga. Tuhan bisa memberikan kelegaan, berikan jalan keluar. Nah, hal yang ketiga itu Tuhan dekat dengan orang yang tidak menoleh masa lalu, tetapi mengejar masa depan atau mengejar kebenaran. Orang yang tidak melihat masa lalu, ya, orang yang tidak berjalan tetapi menoleh ke belakang. Nah, Tuhan tidak suka itu, tapi Dia mau orang yang tidak menoleh ke belakang atau ya, orang yang tidak terikat dengan masa-masa lalu. Nah, kita tidak boleh lagi ya masa-masa tahun 2020 kemarin itu hal-hal yang mungkin membuat kita terpuruk atau membuat kita tertekan, membuat kita tertindas, membuat remuk hati kita di tahun 2020 itu kita terus bawa ke tahun 2021 ini. Itu artinya kita masih menoleh ke belakang. Tuhan tidak mau itu. Dia dekat dengan orang yang tidak lagi melihat ke belakang, tetapi mengejar apa yang ada di depan. Nah, seperti Rasul Paulus bilang di Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Rasul Paulus bilang di Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini Rasul Paulus mengatakan seperti ini karena masa lalunya ya itu sangat kelam. Ya, masa lalunya itu dia menganiaya orang-orang percaya. Ya, dia mengizinkan orang-orang percaya itu dihukum atau dirajam atau dibunuh. Nah, kalau dia terus mengingat masa lalunya ini, dia akan merasa terus terhakimi. Sehingga dia tidak akan pernah bisa berjalan ke masa depannya. Makanya dia bilang aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi dia mau melupakan itu. Nah, kita pun, Bapak Ibu semua, saudara sekalian, apa masa lalu kita di tahun 2020 yang tidak baik, ya, yang mungkin
Orang dunia mengatakan kamu nggak mungkin bisa benar karena kamu dulu begini, begini, begini. Atau masa lalu kamu itu ya terlalu berat sehingga ya kamu tidak akan bisa melayani Tuhan. Kamu tidak akan berkenan bagi Tuhan. Nah itu dilupakan. Ya, hal yang begitu itu adalah intimidasi si jahat. Jadi kita tidak boleh lagi melihat itu, tapi kita menatap masa depan, melihat Kristus di depan. Maka kita hanya melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan merubah hidup kita. Tidak lagi melihat masa lalu, tetapi menatap hidup kita bersama Kristus. Ya, jadi Tuhan menginginkan hal orang seperti itu. Jangan pernah terintimidasi lagi. Karena iblis itu licik. Dia bisa mengintimidasi kita dengan perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang tidak baik. Ya, itu yang terus dipengaruhi ke pikiran kita, ke otak kita, sehingga kita kadang merasa tidak layak terus untuk dibenarkan oleh Tuhan atau untuk berbuat baik atau untuk melayani Tuhan. Nah, ini salah satu yang membuat orang-orang percaya kadang jatuh bangun karena tetap masih mengingat masa lalu. Tetapi dalam Kristus, Yesus menginginkan, sebagai Paulus tadi menyatakan, kalau dia tetap melihat masa lalunya, maka dia tidak akan pernah menjadi hamba Kristus yang luar biasa. Tetapi karena dia tahu bahwa hidup masa lalunya itu dia sudah lupakan. Karena Kristus begitu mengasihi, maha pengampun dari pertobatan, ya, makanya awal tadi harus ada pertobatan, sehingga sekarang dia terus menatap masa depan dengan jalannya Tuhan, dengan apa yang rencana Yesus Kristus buat dirinya. Kita pun harus seperti itu. Rencana Tuhan dalam 2021 ini tentu rancangan-rancangan yang baik. Karena Tuhan bilang bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi itu kita pegang. Kita tetap mengikut ya apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita berusaha terus lebih baik lagi. Nah, hal yang keempat, Tuhan dekat dengan orang yang mau hidup baru. Nah, ini juga tentu dari pengaruh-pengaruh yang dari pertama sampai ketiga tadi. Ini harus sejalan semua. Kalau tidak ada pertobatan, ya tidak mungkin kita bisa hidup baru. Ya, kalau tidak ada pertobatan, ya kita tidak mungkin bisa melupakan masa lalu kita. Nah, kalau tidak ada pertobatan, kita tidak mungkin juga berseru kepada Tuhan. Makanya di sini di hal yang keempat ini, Tuhan mau kita hidup ya dengan hidup yang baru ya. Jadi dia dekat dengan orang yang hidupnya baru. 2 Korintus 5 ayat 17 ya mengatakan begini. 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, jadi saudara kekasih Kristus, jelas sekali di sini, sama seperti tadi Paulus bilang, bahwa dia melupakan yang masa lalunya. Di sini pun hidup baru yang diinginkan Kristus, bahwa kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus hidup baru. Tahun 2021 ini, kita hidup baru di dalam Kristus. Yang lama itu berlalu, tidak perlu diingat lagi. Dan yang baru itu sudah datang, yang mana hidup yang sudah dibaharui oleh kuasa dan oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus. Nah, saudara semua, di tahun 2021 ini akan kita jalani, dan tentu ya, kita tidak bisa lagi kembali ke tahun 2020. Nah, permasalahanlah, persoalan dan problema-problema hidup ya selalu ada selama kita masih hidup. Jadi, kalau di tahun 2020 problema kita mungkin berat sekali, dan kita masuki tahun 2021 ini, mungkin nanti kita juga punya problema yang mungkin sama atau beda ya dengan problema 2020. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa sebagai anak Tuhan, ya kita tidak tergantung kepada situasi, kita tidak tergantung kepada kondisi. Ya, apa ada kata dunia atau apa pergumulan dunia atau apa yang terjadi di dunia ini, kita tidak tergantung kepada itu. Makanya Tuhan bilang bahwa ketahuilah bahwa engkau adalah anak-anak kerajaan surga. Engkau bukan dari dunia ini, maka dunia ini akan membenci engkau.
Jadi karena kita bukan dari dunia ini, kita dari anak-anak kerajaan surga, dari Allah. Nah, makanya tergantung kita bagaimana kita menyikapi nanti di tahun 2021 ini. Ya, kalau kita percaya dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, dan kita melakukan hal yang 4 tadi, ya tentu kita tidak akan bergantung kepada apa yang terjadi dengan situasi di dunia ini. Mungkin nanti di tahun 2021 bisa saja keadaan semakin susah, semakin sulit. Pandemi corona ini mungkin ada lagi, kalau kita lihat berita sekarang bahwa ada lagi mutasi dari virus COVID-19 dengan yang lebih sadis atau lebih ganas lagi katanya. Nah, ini kan membuat orang-orang dunia ini menjadi ketakutan. Tapi kita anak Tuhan, ya kita harus tahu bahwa kita di bawah naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 mengatakan bahwa kalau kita berlindung di bawah naungan yang maha kuasa, kita tidak akan tertimpa panas si jahat, kita tidak akan tertimpa malapetaka, penyakit, ya, tapi yang harus hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi kita harus melekatkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga semua itu boleh saja terjadi, tapi kita anak-anak Tuhan tentu di bawah naungan yang maha kuasa, dan kita berkuasa untuk bisa mengusir, ya, atau mematahkan segala roh-roh jahat dan juga sakit penyakit. Nah, inilah yang Tuhan mau kita ketahui. Jadi kita harus bergantung kepada kuasa Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh. Nah, tahun 2021 bisa saja semakin susah situasinya. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan lebih melekat lagi kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Jangan melihat kiri kanan atau lingkungan yang mungkin lingkungan kita bukan orang-orang percaya. Nah, ini yang kita harus pahami, kita harus menjadi garam dan terang. Kalau kita mau jadi garam dan terang, tentu kita harus melekat kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita tidak mampu dengan pengetahuan kita, walaupun kita tahu banyak hal. Tetapi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, itu tidak akan mampu untuk kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Zaman ini semakin jahat, semakin hari semakin susah. Karena memang firman Tuhan juga menyatakan bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak sekali penyesatan, banyak penyakit, banyak bencana. Nah, itu sudah tertulis semua di firman Tuhan. Jadi kita tidak heran. Yang penting kita siapkan hati kita persiapkan diri kita terus berseru-seru kepada Tuhan, ya, dan kita melupakan hal-hal terdahulu yang membuat kita terintimidasi untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Kita lupakan semua itu. Nah, saudara kekasih Kristus, inilah firman kita untuk tahun 2021 ini. Ya, ada 4 hal yang kita harus lakukan. Lakukanlah pertobatan pikiran, hati, dan kehendak. Dan berseru-serulah kepada Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, ya, kita harus melupakan masa lalu yang membuat kita terintimidasi untuk masuk di 2021 ini. Ya, dan yang keempat, kita harus hidup baru, hidup di dalam Kristus. Jadi seluruh kehidupan kita ini akan sepenuhnya berkenan bagi Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan ini. Saya berdoa buat saudara semua yang mendengarkan, dimanapun saudara berada. Saya percaya setiap orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan, dia akan dipuaskan. Ya, saya berdoa bagi saudara yang saat ini mungkin mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, ya, mengalami keterpurukan. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara, membukakan jalan, dan memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesehatan yang sempurna. Dan semua di tahun 2021 ini, saya berharap semuanya kita juga semakin dekat lagi dengan Tuhan. Semakin kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan Yesus yang berkuasa untuk seluruh kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri, tapi bersandarlah kepada Tuhan Yesus. Demikian firman untuk saat ini. Selamat tahun baru, selamat menjalani hidup di tahun 2021, dan tetap setia di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.